perkenalkan, nama saya Epita Natasha Situmorang dengan NIM 722-122-0012. Saya dari kelas akuntansi Nondi Stambu 2022. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Jumiyadi, tugas mini riset yang berjudul tentang akuntansi agrikultur pada perkebunan teh gambir di Kabupaten Papak Barat, dan di mana dosen pengampunya Bapak Dr. Andus Jumiyadi AW AKMSI. Baik, agar tidak menunggu lama-lama, mari kita menonton video ini. Baik, pertama-tama kita akan membahas definisi dari agrikultur. Jadi agrikultur itu secara esensi didefinisikan sebagai pengelolaan yang dilakukan oleh suatu entitas terhadap proses transformasi biologis yang terjadi pada tanaman ataupun hewan. Untuk menghasilkan suatu produk agrikultur yang akan dikonsumsi atau untuk digunakan pada proses selanjutnya, terminologi agrikultur ini meliputi peternakan, kehutanan, tanaman tahunan, dan tanaman jangka panjang seperti perkebunan dan pertanian. B. Siklus perlakuan akuntansi aktivitas agrikultur. Ada 3 siklus perlakuan akuntansi agrikultur. Yang pertama itu pengakuan. Terkait pengakuan aset biologis dan produk agrikultur, dalam PSAK 69 tahun 2015 menyatakan bahwa aset biologis dan produk agrikultur dapat diakui apabila perusahaan memiliki kendali atau aset biologis atau produk agrikultur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Besar kemungkinan adanya aliran manfaat ekonomi pada masa depan dari aset biologis atau produk agrikultur, dan nilai wajarnya atau biaya perolehannya aset biologis ini dapat diukur secara andal. Yang kedua, pengukuran pada net realizable dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian pada saat pengakuan awal maupun akibat perubahan net realizable value tersebut. Yang ketiga, pengungkapan. Proses penyajian dan pengungkapan atas aktivitas agrikultur dalam laporan keuangan berupa nilai dari aset biologis dan tanaman produktif. Hal ini karena aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan merupakan langkah untuk memberikan manfaat kepada aset biologis dan tanaman produktif. C. Aset biologis. Dalam PSAK 69 tahun 2015 paragraf 45, aset biologis ini diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Yang pertama, aset biologis menghasilkan dan aset biologis belum menghasilkan. Jadi, aset biologis menghasilkan ini adalah aset yang telah mencapai spesifikasi untuk dipanen. Biasanya itu untuk aset biologis yang dapat dikonsumsi, sedangkan mampu menghasilkan panen yang berkelanjutan itu untuk aset biologis produktif. Yang B, aset biologis belum menghasilkan. Aset biologis belum menghasilkan adalah aset yang belum mencapai spesifikasi untuk dipanen. Biasanya untuk aset biologis yang dapat dikonsumsi, sedangkan yang belum mampu menghasilkan yang berkelanjutan untuk aset biologis produktif. Yang D, tanaman gambir. Gambir merupakan salah satu komoditas perkebunan rakyat yang berorientasi ekspor. Gambir merupakan hasil ekstraksi air panas dari daun dan ranting tanaman gambir atau uncaria gambir yang kemudian diendapkan, ditiriskan, dicetak, dan dikeringkan. Proses pengekstrasian ini dilakukan dengan pengembangan baik secara tradisional maupun menggunakan alat gempa hidrolik. Bagian tumbuhan gambir yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Papak Barat adalah daun tua dan ranting yang masih muda. Pengelolaan gambir ini masih diolah secara tradisional.
metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai praktik akuntansi agrikultur pada perkebunan teh gambir di Kabupaten Pak Barat. Adapun profil usaha yang saya dapat, yang pertama itu nama usahanya IKM Maju Bersama, pemiliknya dengan Bapak Benar Bancin. Tahun berdiri usahanya tahun 2014 sampai sekarang, yang beralamat di Dusun Sondel, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Salak, Kabupaten Pak Barat, Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini saya mendapat beberapa hasil dari wawancara saya. Yang pertama itu luas lahannya sekitar 3 hektar. Yang kedua, umur tanamannya sekitar 4-6 bulan sudah bisa dipanen. Yang ketiga, konsep penjualannya itu biasanya dijual ke agen seperti UMKM atau grosiran. Yang keempat, hasil penjualan. Kan tadi dikatakan ke agen 200 kotak per hari. Jika kita buat dalam 1 bulan, maka 200 dikali 30 hari, maka hasilnya 6.000 kotak per bulan yang diberikan ke agen. Yang kelima, harga penjualan. Jadi satu teh gambir itu senilai 6.500. Yang keenam, penghasilan penjualan per bulan. Tadi kan dikeluarkan ke agen dalam 1 bulan itu 6.000 kotak. Jadi 6.000 dikali 6.500, maka hasilnya 39 juta dalam sebulan. Yang ketujuh, biaya tanam. Jadi teh gambir ini membutuhkan 1 sak pupuk urea dengan harga 400.000 1 sak pupuk urea. Yang ke-8, jumlah karyawan sebanyak 3 orang. Yang ke-9, gaji karyawannya 1 orang 1.200.000. Tadi kan dikatakan 3 orang karyawan, maka 1.200.000 dikali 3, maka hasilnya 3.600.000 dalam sebulan. Yang ke-10, pengeluaran per bulan. 1 sak pupuk urea itu 400.000. Yang kedua, tenaga kerja. Tadi tenaga kerjanya dikeluarkan 3.600.000, maka jika ditotalkan hasilnya 4 juta. Yang ke-11, pengeluaran selama periode tanaman atau selama 6 bulan. Yang pertama itu pupuknya tadi seharga 400.000 dikali selama periode atau selama 6 bulan, maka hasilnya 2.400.000. Biaya tenaga kerjanya 3.600.000 dikali 6, maka hasilnya 21.600.000. Jadi total pengeluaran tanaman selama 6 bulan ini sama dengan 2.400.000 ditambah 21.600.000, maka hasilnya 24 juta. C. Perlakuan akuntansi agrikultur pada perkebunan teh gambir di Kabupaten Pak Barat. Yang pertama, pengakuan. Ada 3 jenis pengakuan akuntansi agrikultur pada perkebunan teh gambir di Kabupaten Pak Barat. Yang pertama, pengakuan sebagai aset biologis. Perkebunan teh gambir ini mengakui bahwa tanaman yang dimilikinya, yaitu tanaman teh gambir, adalah sebagai aset biologis. Aset biologis ini termasuk dalam golongan aset lancar karena masa transformasi biologisnya kurang dari dalam 1 tahun, yaitu hanya berusia 6 bulan. Yang kedua, pengakuan produk agrikultur. Produk agrikultur ini yang akan diakui adalah daun teh gambir yang telah dipanen, di mana daun teh gambir yang telah dipanen ini merupakan produk agrikultur dari tanaman atau bibit teh gambir tersebut. Yang ketiga, pengelompokan aset biologis. Ada 2. Yang pertama, tanaman yang menghasilkan. Tanaman teh gambir ini yang memasuki fase panen di saat tanaman teh gambir berbunga telah berusia 4-6 bulan. Yang kedua, tanaman belum menghasilkan. Tanaman teh gambir yang berada dalam proses pertumbuhan mulai dari fase bibit hingga fase berbunga atau yang berumur 0-3 bulan. Yang kedua, pengukuran. Harga pembelian pupuknya senilai 400.000 ditambah dengan biaya-biaya. Yang pertama, biaya tanam seperti pupuk senilai 400.000. Yang kedua, biaya pemeliharaan seperti pupuk senilai 2.400.000. Yang kedua, tenaga kerja 21.600.000. Maka total biaya-biayanya 24.400.000.
Jika ditambahkan 24.400.000 ditambah 400.000, maka harga perolehannya 24.800.000. Yang ketiga, pencatatan. Ada 3 pencatatan akuntansi agrikultur pada perkebunan teh gambir di Kabupaten Pak Barat. Yang pertama, biaya persiapan lahan. Maka jurnalnya: 1. Biaya pupuk pada kas senilai 400.000. Yang kedua, beban gaji pada kas senilai 3.600.000. Yang kedua, biaya pemeliharaan per bulan. Maka jurnalnya: yang pertama, biaya pupuk pada kas senilai 400.000. Yang kedua, beban gaji pada kas senilai 3.600.000. Yang ketiga, biaya pemeliharaan selama periode atau selama 6 bulan. Maka jurnalnya: biaya pupuk pada kas senilai 2.400.000. Yang kedua, beban gaji pada kas senilai 21.600.000. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.